Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat semesta kata tarot Sivana, jumpa lagi bersama saya Sivana di sini. Ya, Sivana masih ingat kan? Kangen nggak? Sahabat semestaku, bagaimana kabar sahabat semesta semua beserta keluarga dan orang-orang terkasih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun juga, selalu dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sivana ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, jangan disimpan di dalam hati ya. Kita mulai dan kita awali setelah hari non fitri ini dengan skor 0-0. Baiklah sahabat semestaku, Sivana ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Namun masih banyak juga dari sahabat semesta lainnya yang datang hanya menonton. Jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe, tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar kita terkoneksi, memudahkan Sivana dalam membacakan kartu-kartu yang berkaitan dengan zodiak kalian atau bila kalian ingin dibacakan secara personal reading. Baiklah, kali ini Sivana akan melanjutkan dengan pembacaan zodiak Scorpio. Kalian para Scorpio feminine and masculine, mendekat merapatlah kemari. Fokuskan diri kalian pada pembacaan kali ini Scorpio, karena ini merupakan pembacaan kartu zodiak kalian. Kartu ini sudah Sivana shuffle sebelumnya, dan bijaklah dalam menonton Scorpio. Di kartu pertamamu kita ada Ten of Cup, Page of Pentacle, The Chariot, Seven of Pentacle, The Empress, Seven of Cup, Page of Sword, Four of Cup, King of Wands, Four of Sword. Button of deckmu kita ada Wheel of Fortune di sini. Baiklah kalian para Scorpio yang terpanggil terkoneksi pada pembacaan kali ini Scorpio, situasi dan keadaanmu saat ini betul-betul merindukan adanya sebuah kebahagiaan atau happy family. Di sini kalian para Scorpio mungkin dalam situasi keadaan yang agak sedikit ada masalah ya dengan pasangan ini yang tertarik terkoneksi, karena yang keluar adalah Ten of Cup di sini, gambaran para Scorpio yang sudah berumah tangga ya. Di sini banyaknya yang tertarik terkoneksi adalah pasangan menikah, pasangan berumah tangga ya. Kalian para Scorpio ada satu masalah kecil atau memang sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu big deal ya, hanya saja dibesar-besarkan di sini, sehingga ada timbul percikan-percikan atau gesekan-gesekan dirimu terhadap pasangan. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena komunikasi yang kurang begitu lancar, kurang begitu baik, atau ada sedikit kecemburuan ya. Biasa ya, kalau orang berumah tangga normalnya seperti itu ya. Tapi nggak pakai lebay juga cemburunya kan. Baiklah, di sini kalian para Scorpio feminin dan maskulin dipesankan oleh semesta untuk bersabar menjalani sebuah prosesnya ya. Karena tidak mudah untuk kita melalui fase-fase perjalanan yang harus dimana kita menyatukan visi dan misi. Berumah tangga itu kan dua orang yang berbeda ya. Kepala mungkin sama hitam, tapi masing-masing memiliki ego, masing-masing memiliki pandangan-pandangan hidup yang berbeda. Nah, di sini perlu adanya komunikasi. Komunikasi itu harus dibangun, dibentuk secara lugas, secara gamblang ya. Jangan sampai kita lebih mengedepankan ego-ego kita, merasa bahwa ya tugas tanggung jawab aku sebagai istri hanya seperti ini, tugas tanggung jawab aku sebagai suami hanya seperti ini. Dimana kita tidak mengenal lebih jauh apa sih permasalahan yang ada pada pasangan kita. Sebenarnya pasangan kita tuh maunya apa sih, kan kayak gitu. Nah, itu perlu dibicarakan ya. Jadi bukan hanya sekedar hak dan tanggung jawab ya. Di sini dalam berpasangan berumah tangga itu kan
suatu perjalanan panjang ya. Pasti ada titik jenuh, pasti ada titik tidak nyaman, tidak pas, kesal. Nah, ketidaknyamanan dan kekesalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, semuanya itu akan terakumulasi, akan sampai pada titik jenuh nantinya. Titik jenuh yang sudah batas maksimal nantinya, hal-hal kecil sepele apapun akan menjadi pematik, akan menjadi pemicu pertengkaran hebat. Sebenarnya semuanya not big deal, nggak terlalu besar. Tapi karena udah terlalu muak mungkin, terlalu merasa diremehkan mungkin, terlalu merasa tidak dimengerti mungkin, akhirnya gesekan kecil itulah yang akan membuat kalian para Scoopy bersama pasangan menjadi terbakar ya. Nah, di sini antisipasinya semesta mengatakan bahwa kalian untuk bisa lebih bersabar atas proses perjalanan ini ya. Harus meneliti, harus hati-hati dalam memahami, memaknai kehidupan. Jangan menyepelekan hal-hal kecil yang terjadi. Harus penuh dengan kesabaran, semangat. Di sini kartu The Chariot menggambarkan kepemimpinan seorang raja menaiki kereta kencana dengan kuda yang berwarna putih dan coklat tua. Artinya kehidupan itu tidak selalu mulus ya. Kehidupan itu keras, kehidupan itu perlu dibentuk dengan dalam sebuah komitmen yang kokoh ya. Di sini ada kesabaran, ada keuletan, seiring sejalan ya, harus bisa menyelaraskan seperti itu ya. Hitam putih itu hanyalah perbedaan warna saja, tapi jangan dijadikan suatu hal yang menjadi dasar atau landasan kita untuk menaikkan ego kita atau menjustifikasikan apapun, istilahnya untuk mengkambing hitamkan pasangan kita, tidak boleh. Di sini dibutuhkan kesabaran, di sini dibutuhkan ketekunan dalam menjalani prosesnya. Sebagian daripada kalian para Scoopy feminine and masculine masih sering teringat pada kejadian-kejadian yang sudah lewat. Mungkin ada suatu trauma di sini ya, ada suatu kekesalan yang belum bisa tersampaikan gitu ya, belum bisa untuk dimengerti oleh pasangan kalian para Scoopy feminine and masculine. Di sini dibutuhkan kesabaran, keterbukaan ya. Harus menjadi diri sendiri, berani untuk memimpin diri sendiri, untuk bisa menekan segala ego, memberikan contoh-contoh positif pada pasangan kita agar kita bisa mempertahankannya ya. Karena kalau di sini kita tidak bisa menjadi sosok-sosok pemimpin yang penuh kebijaksanaan, berani untuk menyampaikan apa-apa yang memang menjadi unek-unek ya, atau perasaan yang tidak nyaman di hati, ini nantinya hanya seperti bom waktu ya kalian para Scoopy feminine and masculine. Kebanyakan dalam rumah tangga itu kita itu berusaha untuk memaklumi. Ya udah deh gue diem aja kayak gitu. Ya udah deh, gue udah tahu ini sifatnya seperti itu. Ya, itu memang harus ya, memaklumi, memahami, mengalah, tapi kita pun punya batasan. Nggak mungkin akan seperti itu terus. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kesadaran ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita sepakati oleh pasangan. Pilihan-pilihan artinya sebuah komitmen-komitmen positif ya, bukan pilihan-pilihan yang harus break atau mengakhiri sebenarnya. Lebih kepada mengingat tanggung jawab di sini. Tanggung jawab komitmen pernikahan. Karena tidak mudah. Banyak loh orang-orang di luaran sana yang sampai dia menua, menutup mata. Tuhan atau Allah tidak memberikan dia kepercayaan untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya. Tapi banyak juga dari sahabat semesta lainnya yang begitu dengan mudah mendapatkan pasangan hidup, namun memang sulit menjaganya. Itu realita kehidupannya. Kenapa? Yaitu karena mungkin ada ego di dalamnya yang begitu dominan, yang sulit untuk dipahami, yang sulit untuk diselaraskan visi misinya. Akhirnya ada banyak
beban-beban pikiran atau konsentrasi yang terbagi dalam sebuah hubungan yang mungkin ketidakterbukaan itu, ketidaknyamanan itu bisa dibagi kepada orang lain di luar. Di sini, kalau sudah ada komunikasi dengan orang lain di luar dan kita nyaman berkomunikasi dengan lawan jenis kita, misalnya ada orang luar ya, entah itu sahabat atau kenalan atau apapun itu, nah pada akhirnya kenyamanan kita itu berpaling ya. Kenyamanan kita itu pada orang tersebut, bukan lagi pada pasangan kita. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang akan menjadi pemicu retaknya, bubarnya suatu rumah tangga. Memang tidak mudah ya. Sebaiknya memang kalau belum bisa kita untuk berkomitmen dengan baik ya, sebaiknya jangan pernah coba-coba. Karena di sini apalagi ya, kalau yang Skopi yang terpanggil di sini banyaknya laki-laki ya, mungkin belum ada kesiapan secara mental, hanya finansial sudah mapan, itu pikirkan lagi gitu. Apalagi kalau ini sudah punya anak. Nah, di sini kalian para Skopi feminine and masculine diminta untuk menjadi sosok-sosok pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, kalian masculine and feminine. Ya, ini hanya sebuah gambaran maskulin tapi bisa saja feminin ya, karena vice versa, terbolak-balik seperti itu. Harus bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, harus bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan ya, yang bijaksana di sini. Seperti itu ya. Kalian para Skopi feminine and masculine yang terpanggil, terkoneksi pada pembacaan kali ini harus melakukan refleksi diri ya, melakukan introspeksi diri dari perjalanan hidup kemarin yang sempat mungkin terkendala, apa yang sempat menjadi pemicu adanya pergesekan kalian bersama pasangan ya. Jika dihadapi dengan kesabaran, dengan rasa tanggung jawab dan menjalani prosesnya dengan sabar, di sini ada kabar gembira sayangku, Skopi feminine and masculine. Akan ada roda keberuntungan untuk kalian para Skopi feminine and masculine. Aminkan ya. Semoga resonate adanya. Kalian semua bisa berbahagia di akhir cerita. Seperti itu ya. Endingnya akan bahagia. Aminkan ya. Kita akan lihat ada pesan apa dari Angel untuk kalian para Skopi feminine and masculine. Kartu ini sudah Sivana shuffle sebelumnya ya. Di kartu pertamamu kita ada Big Happy Change. Wow, aminkan sayang-sayangku. Akan ada suatu perubahan besar yang membahagiakan. Iya, kalau kita mau menekan ego kita berpositif thinking, kita bersabar, kita selalu coba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Artinya energi yang masuk ke dalam diri kita adalah energi positif ya. Saat kita sudah tidak menyimpan lagi sampah-sampah di isi kepala kita dan hati kita, Tuhan akan memerintahkan semesta untuk memberikan rewards ya, hadiah untuk kalian, yaitu suatu hal yang indah, yang positif-positif. Aminkan ya. Akan ada perubahan besar yang membahagiakan untuk kalian para Skopi jika kalian mampu menekan ego kalian, bersabar atas segala ujian ya sayangku. Kemudian ada not the right time. Di sini kalian harus berproses mengambil sebuah tanggung jawab. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk bisa kita melewati atau merubah kebiasaan, habit ya. Untuk orang-orang yang mungkin memiliki ego yang tinggi, temperamental, untuk merubahnya susah. Tapi kalau kita memang percaya, yakin bahwa segala sesuatu itu dapat berubah atas seizin Tuhan, kuncinya satu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk selalu membimbing kita, untuk kita berdoa dengan bersungguh-sungguh agar Tuhan bisa merubah sesuatu yang buruk dari diri kita. Karena tidak ada yang bisa merubah itu selain Tuhan ya sayangku. Yakin dan optimislah bahwa Tuhan ada beserta kita, mendampingi kita, dan bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan kita ya. Di kartu berikutnya ada it's up to you ya, tapi semuanya kembali kepadamu, terserah kepadamu ya. Jika kalian memang masih merasa ego itu adalah yang terbaik ya silahkan. Kalau kalian merasa memang aku lebih nyaman dengan karakterku saat ini, dengan kepribadianku saat ini, aku nggak peduli siapapun, sekalipun itu pasanganku, siapapun ya, oke, up to you ya, terserah kalian saja. Di sini ada the situation will improve, situasinya akan menjadi lebih baik lagi. Ya,
Jangan khawatir jika kalian para Scoopy Feminine and Masculine yang terpanggil terkoneksi saat ini sedang dalam kegalauan, kekacauan karena situasi kondisi rumah tangga yang mungkin sedang carut marut, sedang break. Ya, kuncinya adalah kalian bersungguh-sungguh untuk bisa mempertahankannya. Coba untuk bersabar, mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon bantuan, perlindungan Tuhan agar bisa merubah segala yang kurang baik menjadi lebih baik lagi ya sayangku. Akan ada situasi yang lebih baik nantinya. Kemudian di sini get more information ya. Kalian coba menggali lebih dalam lagi informasi tentang apa-apa yang menjadi suatu ganjalan dari pasangan kita. Cari tahu, coba ajak ngobrol. Mungkin butuh me time atau butuh berquality time ya. Kalian berdua dengan pasangan butuh pergi bersama, hangout. Mungkin anak-anaknya bisa dititipkan dulu kepada orang tua atau mertua begitu ya kan. Coba untuk meluangkan waktu untuk pacaran lagi lah gitu ya. Karena apa? Kadang aktivitas sehari-hari khususnya perempuan ya yang Sivana rasakan sendiri. Kita sebagai perempuan itu kan ada banyak aktivitas kegiatan ya, tanggung jawab rumah tangga apapun itu ya, pekerjaan rumah, anak. Itu kan kita butuh kayak apa ya? Kalau orang sekarang bilangnya healing ya. Sebenarnya kalau healing Sivana belum tidak begitu pas ya kata-kata itu. Healing itu lebih kepada orang yang memang benar-benar sudah mengalami degradasi kehidupan mental yang kayak mental block ya. Jadi dia itu butuh untuk benar-benar mengobati psikisnya. Nah, itu baru bisa dengan healing ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan selalu healing. Selalu mengatakan healing. Oke lah. Nggak apa-apa ya. Kita ikut perkembangan zaman aja. Tapi sebenarnya kata healing itu lebih tepat kepada orang-orang yang memang sudah benar-benar kena mental ya, benar-benar dia itu terpuruk sekali, udah benar-benar pokoknya gimana ya, udah bukan hanya sekedar ruwet, ini ruwet di atas ruwet gitu loh, benar-benar galaunya luar biasa ya, galau tingkat dewa. Jadi kalian coba untuk piknik, pergi bersama pasangan ya, mungkin sekedar nonton, dinner, atau bersepeda di hari Minggu ya, coba aja, coba sekali-sekali tanpa anak, pacaran lagi kita. Gitu ya sayangku. Oke, di button of the-nya ada ask for help from others ya. Ask for help from others ini kalian diminta untuk bertanya pada orang-orang yang mungkin bijaksana atau bisa memberikan saran masukan untuk melegakan perasaan kalian ya. Terkadang kita itu kan butuh teman curhat, tapi hati-hati jangan sembarangan curhat ya. Curhat sama orang-orang yang gak jelas, sama orang-orang yang hanya akan nantinya menyudutkan kita, menyalahkan kita. Lu sih gini-gini, udah paling males deh. Kalau Sivana ketemu orang kayak gitu udah males. Apalagi sebagai perempuan, kita itu kan butuh untuk didengarkan ya. Jadi kita itu kadang belum tentu suami itu bisa jadi pasangan yang enak untuk diajak ngobrol. Ya, syukur-syukur sih punya suami yang asik gitu ya, yang mengerti keadaan kita. Saat kita perempuan lagi pengen bawel nih, saat kita perempuan lagi pengen galau, mudah-mudahan si suami itu menyediakan telinga dinginnya dan siap untuk dicurhatin berjam-jam. Ya, karena kadang perempuan suka gitu ya. Apa diceritain? Mungkin kenangan dia waktu sekolah TK atau PAUD aja dia bisa masih ingat. Karena perempuan itu ahli sejarah. Baiklah, aku akan mereview inisial nama siapa saja yang terpanggil terkoneksi pada pembacaan kali ini untuk kalian para Scoopy Feminine dan Masculine. Ada inisial siapa saja. Baiklah, ini yang terpilih ya. Ada huruf Y, S, W, M, V, C, Z, H, L, T, G, J, N, Q, K, P, dan U.
Kita akan melihat angka keberuntungan untuk kalian para Scoopy Feminine and Masculine. Ada angka berapa saja ya? Baiklah, Scoopy Feminine and Masculine. Angka keberuntunganmu di sini kita ada angka 8, 5, 4, 12, 7, dan 6 ya. Ada 8, 5, 4, 12, 7, dan 6. Baik, demikianlah pembacaan kita kali ini untuk kalian para Scoopy Feminine dan Masculine. Ambil nasihat-nasihat positifnya, buang negatifnya. Jangan pernah percaya dengan tarot, percaya hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Jadikan ini sebagai spion dan sen dalam hidup kita atau marka jalan, agar kita tidak salah terlalu parah dalam langkah ya. Dan jadikan ini sebagai obrolan persaudaraan kita antara Sivana dengan kalian para sahabat semesta ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam sayang, salam hormat untuk keluarga di rumah. See you, miss you. I love you, Scoopy. Bye.